Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di acara Ngobrol Pintar Literasi Perpustakaan Titian Widya Pustaka SMA 1 Demak. Kreatif, produktif, inovatif. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa. Nanti biar beliaunya memperkenalkan diri. Tema yang mau diambil untuk hari ini adalah salah satu tema yang menjadi substansi dari pelaksanaan kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 yang menjadi salah satu dimensi substansial yang membedakan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya, di mana nanti kita akan banyak berbicara tentang bagaimana pelaksanaan termasuk pengalaman dari narasumber. Monggo diperkenalkan Pak Fatoni. Nah, ini monggo. Perkenalkan, saya Fatoni Hari Bintara, guru biologi SMA 1 Demak dan sekarang menjadi penanggung jawab atau koordinator dari P5. Selamat pagi Pak Fatoni. Selamat pagi Pak Setio. Selamat pagi anak-anak sekalian yang ikut lagi ya. Ya, hari ini kita ketemu dengan narasumber keren ya. Ini salah satu guru muda biologi dan termasuk juga guru aktif ya di SMA 1 Demak. Sama sebenarnya kami nih sama-sama guru biologi ya, sama-sama guru biologi. Nanti Pak Fatoni bisa menceritakan ya selama menjadi penanggung jawab kegiatan P5 di SMA 1 Demak, apa saja kesan-kesannya, bagaimana, apa saja yang bisa diambil. Selanjutnya nanti juga untuk anak-anak bisa untuk belajar, terutama kalian yang adalah kelas 10. Pasti akan mengalami segera nanti untuk tugas P5 ya di pembelajaran ini. Baik, kita sampaikan dulu Pak Fatoni, di kurikulum merdeka salah satu yang menjadi krusial adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 yang di mana ada di implementasinya juga lebih actionnya lebih jelas ya, lebih jelas karena kalau saya mengalami sebelumnya di kurikulum kurikulum 2013 misalnya kan ada penguatan pendidikan karakter ya PPK, tapi selama ini mungkin guru bingung juga karena hanya dimasukkan dalam suplemen atau di RPP saja, jadi ngehnya di implementasinya masih kurang. Nah, ini di kurikulum merdeka lebih jelas actionnya mau diflorkan dengan berbagai macam dimensi yang sudah ada. Nah, barangkali nanti Pak Fatoni bisa menceritakan bagaimana mengapa harus ada P5, apa yang membedakan P5 dengan intrakurikuler barangkali yang terkait dengan pembelajaran, apakah P5 itu selama ini mungkin banyak sekali hal-hal yang informasinya mungkin salah, P5 terhubung dengan intrakurikuler padahal ternyata tidak, tetapi juga di dalam pelaksanaannya juga bagaimana hambatan juga tantangannya apa saja, bagaimana menciptakan P5 itu yang betul-betul bisa menjadi pengalaman ya, pengalaman nyata bagi siswa untuk belajar, memahami, tidak hanya pengetahuan teori-teori yang sudah ada, tetapi bisa mempraktekkan. Nah gitu. Monggo Pak Fatoni diberikan gambarannya tentang pelaksanaan P5 di SMA 1 Demak, apa saja yang sudah dilaksanakan dan barangkali apa yang masih perlu ditambahkan di sini. Monggo. Iya, yang jelas P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sendiri tujuannya adalah agar siswa-siswi kita di kurikulum merdeka ini memiliki profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi, yakni ada beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kemudian kemandirian, gotong royong, kemudian ada berkebinekaan global, kreatif dan mandiri itu tadi ya. Jadi ada 6. Kemudian apa saja kegiatan P5 ini disesuaikan dengan kurikulum yang sudah ada, bahwasanya akan dalam 3 tahun itu dikerjakan 7 tema. Ada 7 tema ya? 7 tema. Untuk SMA ada 7 tema. Betul. Jadi namun demikian dalam 1 tahun harus dikerjakan 3 Bapak. 3, jadi nanti akan ada 2 yang di akhir diulang lagi. Boleh. Jadi yang pertama yang sudah dikerjakan ini adalah tahun kedua kita di SMA ini untuk kurikulum merdeka. Kelas 10 kemarin sudah mengerjakan yang pertama itu adalah suara demokrasi. Suara demokrasi. Kemudian ada gaya hidup berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah kewirausahaan. Nah, untuk nanti kakak kelas yang kelas 11 ini otomatis akan melanjutkan tema yang lain. Ya, ini ada namanya kearifan lokal. Teknologi juga. Kemudian ada berteknologi dan berekayasa untuk memajukan membangun NKRI. Kemudian ada
selain itu dan lain sebagainya nggih Pak. Tadi saya hampir ada 7 itu soalnya. Nah, untuk yang kelas 10 ini dari pengalaman kemarin bahwasanya nanti kegiatannya itu berada di jam pelajaran. Nanti siswa-siswi itu tidak mengikuti pelajaran seperti biasanya matematika dan lain sebagainya, tidak. Melainkan mereka nanti akan mengerjakan proyek, mulai mereka dari literasi, kemudian ada melakukan kegiatan diskusi kelompoknya, kegiatan apa yang akan disusun, serta produk yang harus dihasilkan. Nah, tentunya akan dilaporkan setiap hari sesuai dengan guru pengampu pada jam tersebut. Nanti siswa diharapkan akan memiliki produk sesuai dengan temanya. Jadi misalkan seperti kemarin ada gaya hidup berkelanjutan Bapak, jadi nanti mereka melakukan reuse atau penggunaan ulang dari galon plastik itu menjadi pot yang bisa memiliki nilai jual dan estetika. Limbah ya, hasil limbah, betul. Kemudian ada kewirausahaan, di mana sekarang UMKM mulai dimajukan, anak-anak biar tahu bagaimana menghitung modal, menyiapkan alat dan bahan, dan sebagainya, serta inovatif dalam pemasaran. Luar biasa ya, berarti intinya tujuan dari P5 itu ya profil pelajar Pancasila sebagai substansinya itu ya, 6 dimensi itu ya. Terima kasih Pak Fatoni. Nah, sekarang terkait dengan bagaimana untuk langkah-langkah urutan langkah-langkahnya atau sintak untuk penyelenggaraan P5 itu seperti apa di sekolah di SMA 1 Demak ini, seperti apa langkah-langkahnya? Di SMA 1 Demak setiap jenjang itu memiliki 4 koordinator, di mana masing-masing koordinator akan mengampu 3 kelas, di mana 4 koordinator ini nanti mereka akan berembuk mengenai tema apa yang akan dikerjakan. Nah, Bapak Ibu koordinator ini akan menyiapkan tema, kemudian membuat susunan kegiatannya per jam. Sehingga di dalam jam pelajaran tersebut terstruktur jam sekian sampai sekian Anda harus apa, kemudian Anda mengerjakan apa, produk apa yang harus Anda kumpulkan, sampai dalam 5 hari kegiatan tersebut. Jadi nanti dalam 5 hari ini Pak, satu tema ini harus ada produk yang dihasilkan dan kegiatannya disusun per jam. Berarti di struktur P5 di SMA 1 Demak memakai cara blok ya, blok. Berarti per 1 semester ya, per semester gitu. Kan ada yang bulanan, harian, ada juga yang tahunan. Baik. Nah, ini saya menarik nih Pak Fatoni ini terkait dengan pelaksanaan P5 ini, karena saya termasuk salah satu menggelitik tentang pelaksanaan P5 itu kan bagaimana peserta didik itu memiliki pengalaman baru, pengalaman nyata ya, pengalaman nyata secara kontekstual dalam rangka memahami tidak hanya teoritis saja, tetap bisa mempraktekkan. Juga dengan ada ini tentang terkait dengan kemarin yang sudah dilaksanakan, yang saya tahu itu gaya hidup berkelanjutan. Tema yang kemarin diambil itu salah satunya tentang pemanfaatan sampah atau limbah ya, untuk pembuatan apa itu kompos atau pembuatan tempat untuk tanaman ya itu ya. Nah, untuk ke depan ya misalnya tema-tema kan sebenarnya kan tema-tema itu kan sudah ditentukan oleh kementerian ya. Artinya kita tidak boleh membuat tema sendiri tapi yang ditentukan. Tetapi untuk kegiatannya boleh ya tadi ya, boleh ditentukan dari masing-masing satuan pendidikan tadi ya katakan. Nah, untuk pengambilan gaya hidup berkelanjutan, karena ini kita kan sekolah berbasis lingkungan adiwiyata. Tentunya pasti dari Bapak Ibu guru menentukan tema tadi disinkronkan dengan potensi yang ada di dalam sekolah itu. Kira-kira seperti itu gambarannya ketika untuk pengambilan tema untuk gaya hidup berkelanjutan. Pak Fatoni gimana? Benar Bapak, jadi nanti dalam kegiatan P5 ini nanti bisa disinkronkan dengan beberapa kegiatan yang lain. Misalkan kalau kita ada bank sampah, kemudian ada kita perpustakaan literasi, kita bisa sinkronkan dengan aspek eksternal dari P5 ini, sehingga nanti tiap tahunnya kegiatannya nggak sama, nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan tema, sehingga cakupannya P5 ini menjadi luas. Salah satunya yang tadi Bapak sampaikan, gaya hidup berkelanjutan. Mungkin kalau yang tahun kemarin itu mereka menggunakan penggunaan ulang atau reuse dari barang-barang bekas, selanjutnya mereka akan menggunakan
perubahan yang lain, misalkan tadi ada pembuatan kompos, Betul. kemudian ada misalkan penggalaan minimalisasi plastik, nah itu Betul. bisa dilakukan. Dan satu lagi Pak Fatoni, barangkali Pak Fatoni kan beberapa tahun kan baru masuk di SMA 1 Demak ini kan, termasuk dulu masuk program sekolah hemat energi. Barangkali di gaya hidup berkelanjutan kan bisa diambil tema-tema ini yang mungkin agak berat mungkin ya, pemanfaatan energi terbarukan. Kayak kalau nggak salah itu di pelajaran fisika itu ada pembuatan apa itu solar cell ya itu juga, atau juga pemanfaatan, karena selama ini juga, nah kedepannya mungkin dari apa yang menjadi apa gaya hidup berkelanjutan bisa dimanfaatkan untuk barangkali siswa memiliki kemampuan untuk menganalisis dampak, termasuk juga merespon tentang krisis lingkungan misalnya. Betul, gitu. atau malah bisa kita masukkan dalam tadi Pak, berrekayasa dan berteknologi. Itu termasuk itu. Nah, itu kan juga sustainable ya, berkelanjutan. Sustainable. Nah, ini juga keren ini. Saya pikir ini keren ini. Dan termasuk juga misalnya kegiatan proyeknya penelitian sederhana, misalnya pemanfaatan fitur-fitur yang ada di pengelolaan lingkungan yang ada di sekolah bisa untuk diteliti. Anak-anak nanti bisa belajar bareng. Nah, terima kasih Pak Fatoni, ini menarik sekali nih karena P5 ini kan salah satunya mengimplementasikan dari pernyataan Ki Hajar Dewantara ya kan, bahwa setiap anak itu memiliki pengalaman dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Ki Hajar Dewantara itu bermetamorfosis seperti itu. Nah, dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fatoni terkait dengan P5, apa saja yang barangkali yang masih perlu disempurnakan di dalam penguatan P5 ini, terutama karakter ya, pendidikan karakter itu bisa tercermin di dalam 6 dimensi. Apakah setiap satu proyek itu atau satu tema itu bisa lebih dari satu dimensi yang diinginkan nanti? Iya, biasanya dalam satu tema atau satu proyek itu nanti Bapak Ibu Guru Koordinator akan menuliskan dimensi-dimensi apa yang akan tergambarkan di sana, yang akan tercermin dengan rapor P5 Bapak. Jadi rapor P5 ini akan terpisah ya dengan rapor nilai Anda. Di sana akan kelihatan, oh tema ini dimensinya gotong royong, kemudian ada misalkan kemandirian, kreativitas. Nah, nanti akan tercermin di sana, di mana nilainya itu bukan berupa kuantitatif Bapak, melainkan berkembang sesuai harapan, sedang berkembang, belum berkembang, dan lain sebagainya. Jadi dia lebih ke deskriptif dan aspek perkembangan, bukan nilai 70, 80, tidak. Ya. Kalau kita lihat Pak Fatoni, nanti kita kalau bicara kurikulum merdeka kan yang paling membedakan kan dengan kurikulum yang lain kan diantaranya adalah implementasi P5 ini ya. Ini yang substansinya yang membedakan ya. Padahal kalau di zamannya di kurikulum 2013 ada yang namanya penguatan pendidikan karakter, kemudian di kurikulum sebelumnya juga itu juga ada namanya 18 karakter dulu malah ditentukan gitu. Nah, dari karakter-karakter yang dimunculkan di P5 itu harapannya anak-anak memiliki pengalaman ya, pengalaman untuk bisa mengaktualisasikan apa yang disajikan. Nah, P5 sendiri ini apakah masuk dalam lingkup pembelajaran intrakurikuler atau terpisah Pak Fatoni pelaksanaannya? Iya, kalau pelaksanaannya dia masuk di jam pembelajaran ya Pak, karena ada persentase, misalkan kalau di biologi itu kelas 10 itu kan 3 jam per minggu, itu nanti ada sekian presentasi dalam 1 tahun, karena sistemnya kurikulum merdeka itu dihitung JP-nya tahunan. Nanti berapa persen itu digunakan untuk P5 ini. Jadi memang secara keseluruhan ya nanti yang mengampu ya gurunya itu sendiri. Semua. Berarti semua guru yang mengampu kelas 10 itu ya terlibat ya. Berarti tidak menjadi domain salah satu atau sebagian guru saja. Dan dia harus berarti kolaborasi ya. Betul, kolaborasi. Pak. Tidak hanya mengajar bidangnya saja, melainkan mengampu P5 ini juga. Jadi tidak benar bahwa P5 itu berbasis intrakurikuler atau berbasis mata pelajaran, bukan ya. Tapi P5 itu adalah gabungan keseluruhan. Tapi tema-temanya sudah ditentukan oleh kementerian gitu ya, kira-kira seperti itu supaya kita pemahamannya bisa lebih baik. Nah, ini anak-anak menarik sekali ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatoni terkait pelaksanaan P5. Kalian yang kelas 10 nanti akan segera juga akan melaksanakan tema-tema yang ada di profil pelajar Pancasila. Harapannya SMA 1 ya
karena kita menjadi salah satu piloting katakanlah untuk kurikulum Merdeka, ini juga bisa menjadi salah satu acuan ya. Jadi apa yang sifatnya. Nah, barangkali ada hal yang mau ditanyakan terkait dengan P5 ini untuk anak-anak yang di kegiatan hari ini, monggo. Oh ya, wah luar biasa ini semuanya bertanya. Monggo, Pak, perkenalkan Mas ya, nanti namanya siapa, kelas berapa, nanti menyampaikan pertanyaan kepada Pak Fatoni dalam hal apa. Monggo, silakan. Nama saya Saludel Sebautar dari kelas 10 3. Saya bertanya bahwa apa saja perubahan yang timbul dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, ini tadi namanya siapa? Selo. Selo. Wah, Oke, Selo. Selo atau Sela, ya, Mas? Apa sih dampaknya? Selo. Dampak. Ya, Ini langsung dijawab Pak, monggo, atau ditampung dulu? Oh, satu lagi, ya. Perkenalkan, nama saya Vina Aulia Gendriana dari kelas 10 3. Izin bertanya, mengapa penguatan profil pelajar Pancasila perlu untuk dilakukan? Mengapa perlu penguatan? Baik, yang pertama tadi dampaknya, afternya, kemudian ini kenapa kok perlu dilakukan? Oke, kenapa kok nggak usah pakai P5, P4 aja lah atau P5 gitu aja. Monggo Pak Fatoni bisa dijawab. Baik, yang tadi Selo ya, Mas Selo. Selo. Apa tahu dampaknya? Yang pertama, siswa itu menjadi lebih aktif kreatif, di mana mereka tidak terbatasi dengan jam pelajaran yang hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Karena dalam satu hari itu mereka bisa mengerjakannya itu satu kegiatan saja, tetapi dikerjakan seharian penuh. Ya. Lantas apa yang dihasilkan? Mereka lebih antusias, kemampuan menyampaikan pendapatnya lebih banyak karena ada presentasi di sana. Kemudian saya melihat itu anak-anak itu senang dengan adanya kegiatan ini karena bukan pelajaran di sana, karena memang produk yang dihasilkan. Kemudian Anda tentunya lebih bisa memahami diferensiasi dari karakter teman Anda. Karena nanti Anda akan dibuat berkelompok, bercampur antara beberapa minatnya, betul, ya, sehingga ya, gitu, kerjasama, kemudian ada tadi mandiri sendiri, dan aspek yang lainnya nanti akan termunculkan. Nah, ya ini adalah dimensi tadi, Mas. Makanya kenapa kegiatan ini penting, biar Anda dengan teman Anda itu bisa lebih bekerja sama dengan baik, manajerial waktu. Karena kan Anda harus menyiapkan, Anda mempresentasikan, melakukan, semuanya dilakukan secara berkelompok. Begitu. Dan ya, kolaborasi tentunya tadi. Kemudian tadi mengapa ya, kenapa harus dilakukan benar? P5. Dengan keadaan semakin modernitas seperti ini, anak-anak cenderung lebih suka dengan gawainya saja, sosial media yang kurang berinteraksi, kemudian mereka tidak banyak mengenal dengan lingkungannya, nggih Pak. Nah, dengan adanya P5 ini, Anda itu nanti akan diajak keluar kelas, kemudian Anda akan banyak bertemu dengan orang, berinteraksi. Nah, jadi kehidupan atau aktivitas Anda tidak hanya ada di gawai, yakni di dunia maya, melainkan implementasi. Anda harus menyiapkan bahan-bahan, berarti Anda pergi ke pasar. Harus ke pasar. Kalau misalkan Anda nanti ada wawancara, berarti Anda harus menemui guru-guru. Nah, setiap hari kan Anda hanya duduk menunggu guru Anda. Sekarang ketika ada wawancara, Anda harus mencari. Ya, ini adalah narasumber non-guru, misalkan Bapak penjaga sekolah, kebersihan, semua akan dilibatkan di sana. Ya, luar biasa ya. Luar biasa yang disampaikan oleh Pak Fatoni. Betul tadi memberikan penguatan dan anak memiliki kesempatan untuk berinteraksi ya. Memang ini adalah eranya berkolaborasi. Jadi kamu nggak boleh namanya hidup dalam duniamu sendiri melalui apa tadi ya. Melalui gawe tadi kan seperti gitu. Nah, tambahan lagi Pak Fatoni ini. Tadi saya tertarik dari anak-anak tadi ya, tertarik itu. Nah, untuk pelaksanaan selama ini di sekolah itu, di pembelajaran, sebelumnya kan sebenarnya sebelum ada profil pelajar Pancasila atau P5 ini, guru kan juga ada proyek-proyek ya pembelajaran. Apakah itu untuk proyek pembelajaran itu boleh dilakukan oleh guru di Kurikulum Merdeka? Proyek pembelajaran. Proyek pembelajaran. Jadi ada tugas-tugas ini berbasis capaian pembelajaran yang ada di masing-masing pelajaran kan ada tugas-tugas tertentu. Itu dibolehkan nggak apa-apa ya selama dalam capaian pembelajaran yang sama, boleh kan itu? Nah gitu. Terus nanti untuk P5-nya ini juga ada antrasinya nggak, semacam capaian pembelajarannya, modul proyeknya juga ada nggak? Seperti itu selama ini yang dibuat untuk P5? Iya.
Kalau untuk P5 ini nanti pasti akan ada format penilaian ada ya format Pak. Jadi penilaian. ada penilaiannya. Ada nilai rapot katanya betul? Iya, ada rubriknya tentunya. Ada penilaian rapot ternyata untuk P5. Jadi tidak terpisah ya. Betul. Tidak Jadi terpisah. nanti Bapak Ibu guru itu dalam menilai proyek Anda ada yang kegiatan berkelompok, ada kegiatan individu dan semuanya itu terekam dalam rubrik sebagai acuan penilaiannya kapan Anda dikatakan sudah berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang, itu nanti ada cakupannya. Misalkan ketika Anda melakukan diskusi tetapi Anda hanya sebagai presentator saja, Anda sedang berkembang. Tetapi ketika Anda bisa menanggapi dan lain sebagainya, Anda memiliki ekspektasi yang lebih. Ketika Anda diminta untuk membuat desain produk penjualan, nah seperti itu nanti akan ada track recordnya. Ya, luar biasa. Kalau untuk di SMA 1 ke depan karena sudah melaksanakan tema-tema gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan, terus bangun jiwaku belum ya? Belum. Mungkin nanti dikasih bocoran nanti untuk yang kelas 10 ini nanti gambarannya kayak seperti apa nanti. Ya, nanti biar tahu nanti P5-nya nanti seperti apa biar mereka menyiapkan diri Pak Fatoni mungkin. Ini kebetulan Bapak saya kan koordinator kelas 11, tapi saya mendengar dari koordinator kelas 10 karena ini nanti ada Pilketos ya. Oh, Pilketos. Pilihan ketua OSIS. Nah, berarti nanti suara demokrasi. Iya, betul sekali. Jadi nanti akan langsung praktek ya. Betul. Mereka nanti akan tahu bagaimana kakak kelasnya berorasi, kemudian bagaimana proses pemilihan berbasis digital ya, Pak ya, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk nanti yang kelas 11 kami yang koordinator juga akan menginisiasi untuk kegiatan kearifan lokal. Kearifan lokal. Iya. Karena mungkin Demak itu kearifan lokalnya sangat banyak luar ya, Pak. biasa. Nah, mungkin kalau saya sih mengusulkan ini kan saya walaupun kapasitas saya sebagai katakanlah di perpustakaan tapi kan juga pemerhati. Barangkali ke depan untuk P5-nya ini karena cara berpikir kita kan diharapkan ke depan tidak hanya menghafal atau apa tapi sudah bisa mensintesis, menganalisis. Barangkali dengan pemanfaatan tadi yang saya katakan energi terbarukan, kemudian juga sudah bisa luarkan berpikirnya lebih tingkat lebih tinggi lagi, ada produk yang bisa dihasilkan, misalnya untuk misalnya untuk gaya hidup, misalnya untuk sampah, bagaimana memilah sampah, apalagi juga di ketahanan pangan, apalagi kita kan di tengah-tengah pusat kota ya misalnya ya. Kalau untuk misalnya katakanlah kita kan juga punya beberapa angle-angle untuk tanaman yang mungkin barangkali bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya inovatif Pak ke depan nanti. Jadi sifatnya tidak hanya mengkonfirmasi tapi juga bisa menghasilkan karya. Nah ini ternyata juga bisa untuk apa ini ya? Untuk sekolah itu bisa menjadi sebuah budaya sekolah baru itu nanti dengan adanya pelaksanaan P5. Nah itu. Mungkin satu lagi Pak Fatoni, hambatan ya yang selama ini di dalam perencanaan P5 sampai pelaksanaan sampai evaluasi sampai produk hasil karya. Hasil karya itu apa? Mungkin hambatannya mungkin selama ini. Yang pertama mungkin ada beberapa anak atau beberapa kelompok itu yang dia itu kurang bersemangat mungkin ya Pak. Jadi lebih ke motivasi siswanya. Ini satu yang pertama. Jadi dalam satu kelas itu kan ada 6 kelompok nanti Pak. Nah, ada yang mungkin 1 atau 2 kelompok ini loh kok tidak seperti kelompok yang lain yang antusiasme kemudian pembagian tugas job desk-nya itu bagus gitu. Nah, padahal kami koordinator itu membaginya heterogen. Insya Allah ya heterogen Pak. Terbantukan ya, saling membantu. Yang pertama adalah satu itu. Kemudian yang kedua adalah kapasitas Bapak Ibu guru yang perlu ditingkatkan kembali. Ya ini adalah kita kolaborasi kerjasama untuk Bapak Ibu mengampu itu menunggui dan memberikan masukan dan lain sebagainya. Itu dari segi gurunya, kemudian tadi siswanya. Dan yang ketiga adalah tentunya pembiayaan ya Pak. Nah, namun saya mengapresiasi siswa Pak. Jadi ketika siswa bergotong royong mandiri, langsung masuk dimensi ya, langsung praktek dimensi. Kita berbasis aset ya Pak. Aset juga betul ya. Ya kita batasi kalau misalkan proyek ini nanti maksimal keluar uangnya sekian kalau mengambil dana mandiri dari siswa. Tapi ya kami memaksimalkan dana dari bos Pak. Seperti kemarin warna itu alhamdulillah bisa disupport dari bos ketika mengecat itu. Karena ini ada suara-suara minor nih Pak, Pak Fatoni bahwa P5 itu ada yang mengkritisi itu berbasis dengan biaya itu loh kadang-kala gitu. Nanti mungkin
dengan inisiasi dan berbagai macam cara untuk saling berbagi atau gotong royong atau dengan bener Bapak, pemilahannya tadi bisa mengurangi ya gitu aja. Siswa, orang tua dan guru ini bekerja sama dari segi pembiayaan. Ya, dari betul. sekolah kami juga mensupport beberapa yang bisa kita alokasikan. Namun Anda juga harus tahu bahwasanya kegiatan ini menjadi kerjasama antara orang tua, siswa dan pembiayaan dari sekolah. Ya, betul, memang harus ada kesesuaian supaya selain memang tujuannya yang ingin dicapai itu kan untuk tujuan tadi bisa mempraktekkan. Betul, ya. Karena ilmu itu didapat dengan usaha juga usaha, kan betul, Pak. Ya, usaha betul. Ya, itu betul Pak Tony. Jadi diskusi kita cukup hangat dari ini ya anak-anak ya. Dari anak yang kelas 10 baru ini sudah sedikit banyak udah ada gambaran nanti ya. Untuk pelaksanaan P5 nanti. Kalau Anda ada bocorannya ada pot-pot yang ada karakter-karakternya, nah, Anda memperhatikan nggak? Nah, itu adalah dari kakak kelas Anda. Berarti untuk P5 sendiri nanti supaya anak-anak tahu itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam salah satunya adalah untuk mengimplementasikan dari profil pelajar Pancasila. Betul. Profil itu kan kompetensi ya. Harapannya Dimensi. anak itu tidak hanya memiliki pengetahuan saja, tetapi mampu mempraktekkan apa yang sudah didapat dan berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari ya, sesuai dengan pemahaman dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan kodrat zaman, kodrat alamnya gitu kan, gitu. Itu jadi kesimpulannya untuk P5 ini berarti pembelajaran lintas disiplin ya. Betul, Pak Fatoni ya, disiplin untuk ada sebuah solusi, termasuk juga untuk menguatkan berbagai macam karakter kompetensi yang dimiliki dalam profil pelajar Pancasila, itu kan. Tadi terpisah kegiatannya di luar intrakurikuler, tetapi ada capaian pembelajaran yang juga ada modul proyeknya yang ada proses perencanaan dan itu ada penilaiannya juga, ada penilaiannya yang nanti bisa disampaikan, termasuk nanti anak bisa berkarya gitu. Closing statement Pak Fatoni di menutup kegiatan talkshow ngopi hari ini, ngobrol pintar literasi perpustakaan Titian Widya Pustaka, kreatif, inovatif, produktif. Monggo Pak Fatoni ingin menyampaikan terkait dengan apa yang masih perlu ditingkatkan untuk implementasi profil pelajar Pancasila ke depan di SMA 1 Demak. Ya, harapan saya adalah anak-anak ini bisa mengikuti, mengimplementasikan dan antusias tinggi dalam kegiatan P5 ini. Karena di kegiatan kehidupan ini tidak hanya semata-mata pembelajaran pelajaran saja, melainkan ada soft skill, kemudian karakter building, itu bisa menjadikan kehidupan Anda itu menjadi lebih baik dibandingkan Anda hanya pengetahuan saja, melainkan psikomotor, kemudian attitude, atau afektif. Jadi seperti syair lagu di proyek pelajar Pancasila, jadilah generasi emas, berkarakter itu kita. Ya, luar biasa. Tadi disampaikan oleh narasumber Pak Fatoni sebagai penanggung jawab P5 di SMA Demak, bahwa siswa itu tidak hanya mempunyai pengetahuan saja, ada soft skill, karakter building, kemudian juga bagaimana bisa memanai dalam sumber belajar itu untuk bisa berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi atau siswa menjadi pelajar seutuhnya sesuai dengan profil atau kompetensi pelajar Pancasila yang menjadi core-nya dari kurikulum Merdeka. Demikian Pak Fatoni, terima kasih atas kehadirannya, luar biasa semua ilmu-ilmunya, semoga berkah dan bermanfaat untuk anak-anak yang hadir di forum ini. Semoga ini juga bisa menjadi tambahan informasi, pengetahuan, bisa dilaksanakan nanti untuk pelaksanaan kegiatan P5. Ujung-ujungnya untuk apa? Untuk kemajuan, untuk dedikasi, untuk master plan-nya pendidikan karakter yang ada di SMA 1 Demak melalui kegiatan P5 ini. Demikian saya Setia Nugroho selaku host untuk kegiatan ngobrol pintar literasi, produktif, kreatif, dan inovatif perpustakaan TWB SMA Demak menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua atensi dari audien, terutama untuk Pak Fatoni sebagai narasumber, dan kita bisa melanjutkan untuk tema-tema berikutnya di acara talkshow ngopi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Pak.